Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada. Kali ini kebetulan kita sekarang ada selain Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi bersama Kanjeng Patih Haryo Metarum. Di situ masih ada lagi Bang Oyo dan para pengurus Padepokan Jatinegoro. Kali ini kita ingin membahas yang kemarin-kemarin itu terkait masalah IKN. Yang pertama Surkan. Nah, yang sekarang ini mungkin akan lebih seru dilihat dari sisi budaya. Kebetulan ada Kanjeng Patih ini juga Wakil Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara atau Matra, hadir khusus untuk dialog kita kali ini. Sugeng rawuh bapak-bapak semua ini. Gini Pak Andi, terkait masalah kemarin itu, terkait masalah budaya, komunikasi, kalau nggak keliru kemarin disampaikan kenapa di sana? Kenapa harus di sana? Kenapa nggak di Jawa? Bukankah Pak Jokowi ini orang Jawa, tapi kenapa harus bangun di Kalimantan? Monggo, ya. Pak Andi. Makasih. Bismillah. Sambil ngopi dulu, sambil santai dulu, sambil ngopi dulu, ngopi. Ayo ngopi. Wah, mantap nih. Tutup ya? Masih ada tutup? Ya, monggo dian loh, jajan-jajan nih. Jadi gini, Mas Imam dan sederek semuanya. Wacana yang sudah digaungkan sejak zaman Bung Karno dan Pak Soeharto juga ingin membangun di daerah Jonggol. Pak Jokowi bukan hanya wacana, tapi wawasan beliau ini tajam sekali. Jadi seorang pemimpin yang mampu meleburkan dirinya menjadi pemimpin Nusantara dalam wawasan yang besar, wawasan Nusantara. Maka konteksnya meleburkan diri sudah tidak memikirkan identitasnya. Artinya beliau sebagai orang Jawa tidak dibawa-bawa dalam rangka untuk membuat atau mewujudkan sebuah gagasan besar berskala nasional yang namanya membangun IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan itulah cerminan dari teori komunikasi yang sudah dilakukan Pak Jokowi sesuai dengan teori Perdue itu. Jadi teori habitus. Pada saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, tentu dia mengoptimalkan bagaimana sumber daya Solo berkembang dengan baik. Dan pada saat beliau menjadi Gubernur DKI pun beliau lakukan semaksimal mungkin dalam waktu yang sangat singkat untuk menjadi seorang Gubernur DKI, bukan sebagai wali kota lagi. Dan sekarang beliau ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan wawasan Nusantara yang luas. Maka dengan daya wawasan yang tajam, ya, sekali lagi, dia meninggalkan keegoannya, identitasnya sebagai orang Jawa, ingin mewujudkan bahwa beliau ini ingin meninggalkan Jawa sentris, ingin menjadikan Indonesia sentris, di mana simbol-simbol Indonesia sentris tentu adalah menancapkan sebuah peradaban baru di luar Jawa, dan itu dipilih di Kalimantan Timur karena memang letaknya secara geografis itu ada di tengah-tengah betul. Makanya sekarang dinamakan titik nol. Nah, inilah kehebatan visioner Pak Jokowi yang sementara orang memang secara lahiriah saja melihat Pak Jokowi orang Jawa. Kenapa nggak seperti Pak Harto saja membangun di Jonggol, membangun di mungkin di Surakarta dan sekitarnya, atau mungkin di Jawa Timur. Nah, dalam visi kedepannya itu kan tidak mudah untuk mewujudkan, dihitung betul sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Pak Jokowi itu, hitung, hati-hati, teliti, cek dan sebagainya. Karena disitulah ada perjalanan-perjalanan yang mendukung, yang merintangi. Dalam konteks itulah akhirnya secara keputusan kebatinan yang kuat
dalam visi ke depan ditambah dengan pengalaman, dengan kekuatan-kekuatan infrastruktur politik, sosial dan sebagainya, maka ditentukanlah di Kalimantan. Dan itulah yang mendasari Bapak Jokowi tidak hanya berwacana tapi wawasannya luas dengan memadukan teori-teori komunikasi yang memang sudah sangat cocok dan inherent, teori komunikasi yang ada kaitannya dengan habitus dan persuasif. Itulah, nanti mungkin hal yang terkait dengan budaya bisa Kanjeng Haryo ini bisa menjelaskan nanti. Oke. Tadi sudah disampaikan sedemikian. Bagaimana tanggapannya Kanjeng Haryo ini untuk IKN? Mempengaruhi enggak ada dari sudut pandang budaya Nusantara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam yang baik untuk semuanya, khususnya Kanjeng Pangeran Adibudi, Kanjeng Pangeran Oheu. Nah ini sudah sebenarnya sudah simbol ini. Kanjeng Pangeran Oheu dari mewakili Sulawesi, Kanjeng Pangeran Adibudi mewakili Jawa. Tidak usah jauh-jauh ke sana, di sini aja sudah mewakili. Lah kadang-kadang kita berpikirnya begini, Nusantara ya apa? Pro dan kontra Nusantara itu. Nusantara ini pro dan kontra. Sejauh mana Nusantara, geografisnya itu di mana? Nusa Antara. Dari sebuah pulau di antara kepulauan dari lautan-lautan, itu kan antaranya kan berarti Nusantara. Ya, ini sudah kehendak alam. Kadang-kadang orang kan berbicara Indonesia, berbicara Nusantara. Nusantara ini kadang belum paham Nusantara itu apa. Ya, itu kehendak alam. Makanya seperti Pak Nusewu, Pak Jokowi, presiden yang kewahyon ya. Kan dalam sejarah dari wali kota, gubernur ke presiden, ini kan sudah kehendak alam. Kalau dalam bahasa budaya adat istiadat adalah wahyu keprabon. Nusantara ini sebenarnya hanya tempat untuk para pemimpin kerajaan-kerajaan ini bergiliran untuk memimpin. Jadi seperti terjadi dalam dulu perang Majapahit. Suksesinya Majapahit yang di akhir-akhir cerita mau runtuhnya Majapahit itu zamannya Patelo Gender. Sampai munculnya Damarulan dalam cerita rakyat. Akhirnya jadi raja. Menantu jadi raja. Nah kemana Patelo Gender? Karena tidak ada tempat di Jawa, beliau ke Kalimantan mendirikan dinasti. Ada di situ kerajaan Sintang, kerajaan Sangko dan lain-lain. Ini kan ada yang keturunan dari Patelo Gender. Jadi membuat ini kan sebenarnya hanya perpindahan personel aja Nusantara ini. Sebenarnya sumbernya sama. Kayak di Kalimantan ada namanya Sukadana seperti di Bali. Dalam budaya ini kan, kalau orang Jawa menyatakan bahwasanya terjadi perubahan-perubahan atau owah gingsir ya ini. Bagaimana di sini diterima, di sana tidak diterima, di sana diterima, di sini tidak diterima. Jadi di mana-mana yang namanya Nusantara itu. Jadi di mana jangkauan kita kan sebuah kerajaan itu untuk menaklukkan kerajaan lain itu tidak harus berperang, tapi dalam mengikat sebuah perkawinan. Nah, perkawinan ini akan menggantikan kultur dari penindasan, ekspansi dan lain-lain. Jadi secara biologis, secara kultur akhirnya membaur, dikuasai di mana-mana. Di Sulawesi orang Sulawesi Bugis menguasai Thailand, menguasai Filipina. Bahkan Malaysia itu kan raja-rajanya memang dari Bugis. Makanya butuh penerjemahan, butuh sebuah action yang betul-betul ini diamini oleh alam. Nah, apapun itu kita harus hormat, harus acung jempol kepada presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi, bisa mewujudkan visi Nusantara ini. Beliau memang darahnya Jawa, khususnya Surakarta. Dan Surakarta ini adalah generasi penerus dari Wangsa Mataram. Pro dan kontra, Mataram dianggap bukan penerus Majapahit, tapi secara biologis memang Mataram ini penerus dari Majapahit.
Jadi Pak Jokowi ini betul-betul bisa mewujudkan visi itu. Jadi bagaimana seorang Jawa memimpin di Kalimantan, bagaimana seorang Kalimantan memimpin di Jawa. Dan nanti akan mempengaruhi kultur budaya berpolitik juga. Selama ini yang dengung-dengungkan adalah putra daerah. Lah kalau masih dipimpin, kalau bukan putra daerah, tidak sah ini loh. Bicara Nusantaranya kapan? Masih bicara kedaerahan kan? Makanya Pak Jokowi ini membuka wacana baru secara nyata bahwasannya visi seorang pemimpin itu adalah kelas Nusantara. Sekarang itu untuk isu jargon-jargon politik, pemimpin daerah harus orang daerah. Bagaimana dia mau visi belajar ke kultur yang lain? Nah, Pak Jokowi ini adalah pendobrak dalam visi seorang pemimpin, bukan sekedar pemimpin Jawa. Jadi nanti kita juga harus legolilo bahwa yang memimpin Indonesia ini bukan orang Jawa. Sekarang itu kan kadang masih berpikir kalau bukan orang Jawa. Padahal Nusantara ini luas sekali. Wilayah dari Nusantara yang notabene dulu embrionya dari Jawa. Ini tidak bisa dipungkiri. Berarti ini Pak Jokowi pendobrak nih. Pendobrak. Oke. Jadi pemimpin itu bisa memimpin di mana-mana. Iki wilayah Nusantara. Ya. Orang bicara Jawa, orang bicara Kalimantan, tidak bicara Sulawesi, tidak bicara dari Indonesia Timur. Ini harus kita hargai kebangkitan dari sebuah visi besar akan menjadi poros. Kita ini bukan negara agraris sebenarnya dulu-dulunya, tapi negara maritim. Dan itu diakui dunia, bagaimana orang Bugis sebagai seorang pelaut, bagaimana orang Surabaya sebagai seorang pelaut, Tuban seorang pelaut. Bicara Nusantara, menguasai dunia itu. Terus karena ya kolonial, ada sejarah pembelokan oleh De Graaf dan lain-lain, bahwasanya disempitkan. Lah kita mau mengarang sejarah aja kita susah. Lah kerajaan kita itu dulu sampai ke Madagaskar dan lain-lain. Nah, Pak Jokowi ini membuka pemikiran kita bahwasanya kita ini orang yang sangat besar. Bangsa kita besar, Indonesia ini. Nusantara inilah. Makanya berani Pak Jokowi untuk menciptakan visi bahwasanya Indonesia adalah Nusantara. Nusantara adalah Indonesia. Ini membesarkan lagi. Tidak dikerdilkan. Seorang pemimpin harus membuat visi yang besar. Jangan malah disempitkan. Ini orang pasangan wong Jawa karo wong iki ora dadi presiden. Nah, enggak, jangan, itu jangan. Kita harus luas. Di mana-mana itu ada orang yang terbaik. Di mana-mana ada orang yang oknum, orang baik. Biasa itu. Ya, pro dan kontranya harus kita. Makanya Pak Jokowi ini visinya memang luar biasa sekali. Bahkan dunia pun mengakui Pak Jokowi ini punya visi yang besar. Dan akhirnya diterjemahkan dengan membangun sebuah ibu kota negara. Jadi nanti itu kita ibu kota negara di Kalimantan ini akan membuka wacana. Orang meneng Jawa, pemimpin besar itu. Pemimpin besar revolusi tidak hanya di Jawa, tapi di Kalimantan kan gitu loh. Maksudnya kan itu. Karena ini ide dari pemimpin besar revolusi Pak Soekarno ya. Kalau dalam era kemerdekaan kan Pak Soekarno dalam berdirinya NKRI. Tapi dalam berdirinya dulu kerajaan-kerajaan sebelum NKRI sudah besar visinya. Sultan Agung Hadikusumo ngelar jajan sampai ke mana-mana, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Walaupun tidak sekedar ekspansi, tapi pertukaran perkawinan, pertukaran kekerabatan. Ini visinya sama. Makanya Pak Jokowi ini jadi pemimpin terakhir ini berpikir keras bagaimana rasa persaudaraan ini harus dimunculkan. Jangan sampai malah konflik itu di mana-mana. Demokrasi tapi banyak konflik di mana-mana kan nggak boleh. Ya ini luar biasa. Juga tapi ya memang kehendak alam. Kalau nggak kehendak alam dan Tuhan memberkati tidak mungkin juga seorang Jokowi bisa melanglang buana sampai mempunyai visi internasional, mempunyai visi Nusantara ini. Di IKN Nusantara ini terjawab. Terkait IKN ini, Bang Oyo ini dari kebijakan publik lagi, kalau kemarin disampaikan terkait
siapa yang mau menempatin, terus butuh sebuah grand design kesabaran. Dengan penjelasan secara kultur juga sudah dijelaskan. Ini menurut Bang Oyo gimana nih? Indonesia ini sebenarnya adalah konsep kecelakaan ya. Tapi kecelakaan yang membawa nikmat. Karena pada faktanya Indonesia ini bukan negara, ini kerajaan-kerajaan. Sampai hari ini tidak bisa orang Sulawesi dipaksa berlogat Sumatera, atau orang Jawa berlogat Papua. Artinya kita harus akui bahwa kerajaan-kerajaan itu eksis. Jadi sebenarnya ide Republikan itu sebenarnya tidak cocok buat kita ini. Tapi itu adalah cara termudah bagi Soekarno dan kawan-kawan untuk menjadikan ini negara. Karena yang kita hadapi ini adalah kekuatan. Demikian pula sebenarnya menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia ini juga kecelakaan. Karena desainnya Jakarta ini adalah pusat pendudukan atau pusat kekuasaan kolonial, di mana dia gampang mengatur logistik dari Belanda datang ke sini. Ini adalah kota ekonomi, jadi memang tidak pas itu untuk jadi ibu kota sebuah negara besar. Ibu kota itu tidak boleh ada kegiatan aktivitas ekonominya, tidak boleh terlalu banyak orang mencari uang, karena di situ nanti akan terjadi perlombaan kaya-kayaan siapa yang paling kaya di situ. Nanti ada judul, oh ini dia tidak tersentuh. Jadi ibu kota yang sesungguhnya itu adalah kota di mana di situ adalah pusat negara, di mana di situ adalah pusat pengatur seluruh kegiatan aktivitas, baik aparatur sipilnya, mekanisme atau sistem kenegaraannya. Jadi memang harus ada satu tempat yang tidak bisa dicampur-campur. Makanya salah satu negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya itu adalah salah satunya itu adalah Amerika. Amerika tidak pernah menggabungkan antara Washington sama Los Angeles atau New York. New York itu kalau Anda pergi ke sana ramainya minta ampun, tapi bisnis. Begitu Anda mau berurusan dengan rekomendasi apa pergi ke New York, pergi ke Washington. Washington itu memang tidak jauh dari New York, kira-kira sekitar 2 jam pakai bus ya, atau pakai kereta. Nah, kedua, apalagi negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya? Itu adalah Belanda. Amsterdam bukan ibu kota Belanda, tapi ibu kotanya adalah Den Haag. Tidak terlalu terkenal, tapi disitulah pusat kekuasaannya. Seluruh duta besar ada di situ. Ratu Belanda berbasis di sana, Perdana Menteri Belanda. Nah, seperti di contohnya. Nah, sekali lagi bahwasanya memindahkan ibu kota itu ide bagus, ide besar. Tetapi sekali lagi ya kita butuh kesabaran. Kira-kira proses itu makan waktu 10 sampai 20 tahun. Berarti kira-kira kalau kita hitung setiap presiden yang akan terpilih nanti berkuasa 10 tahun, mungkin dua presiden baru kita bisa merasakan kenikmatan ibu kota yang sesungguhnya. Jadi konstruksi sosiologi masyarakat seperti ini memang agak susah, tapi kita harus lakukan sesuatu. Karena sekali lagi tidak ada sistem yang lebih rumit daripada Indonesia ini. Ini sekali lagi adalah kerajaan-kerajaan yang dipaksa bersatu menjadi negara. Nah, inilah Indonesia. Tapi tidak ada ini, nggak ada yang mau itu. Kerajaan Sulawesi nggak mau dipaksa jadi Indonesia. Tapi karena kepintaran Soekarno dan kawan-kawan pada waktu itu untuk membujuk, serahkanlah kedaulatan kalian nih. Kita mau melawan Belanda, intinya mau melawan Belanda kala itu. Bukan mau menyatukan kerajaan, tapi mau melawan dengan persatuan. Nah, konsep-konsep dasar seperti begini harus ditampilkan menjadi sebuah kekuatan-kekuatan ide. Bahwasanya memindahkan ibu kota negara atau IKN menjadi Kalimantan, itu ide besar. Tapi sekali lagi harus betul-betul merupakan desain yang sangat besar. Tidak akan susah, tidak akan mungkin ini tidak akan mungkin tidak terjadi, pasti terjadi kalau ada kemauan. Nah, ini makanya kalau seandainya tadi sudah bisa tadi kata Kanjeng Haryo mendobrak yang namanya egoisme kultural tadi itu, bukan egoisme kultural tapi egoisme pribadi itu. Indonesia itu kalau memang dia adalah kecelakaan, mari dijadikan kecelakaan yang membawa berkah. Kan intinya seluruh alam ini kan apa yang terjadi jangan dipertanyakan, jalani saja, ikuti, karena ini kemungkinan besar adalah kehendak alam. Pertanyaan siapa alam ini? Alam itu banyak. Ya alam itu posisi besarnya adalah Tuhan. Perwakilan Tuhan di bumi, di seluruh alam semesta itu ya alam itu. Jadi ini adalah sabda Tuhan terhadap alam untuk melaksanakan yang namanya ketertiban. Nah, ini yang harus disatukan. Jangan sampai kemauan pribadi ini mengalahkan kehendak alam. Harus kita menyesuaikan dengan alam. Inilah yang mungkin di Kanjeng Haryo tadi saya lihat ada sebuah fenomena baru
bahwasanya orang-orang yang lahir belakangan ini sudah mengerti bagaimana sebenarnya membangun sebuah peradaban. Ini peradaban yang kita cerita ini. Di Jawa ini pernah ada peradaban besar yang tidak pernah tapi karena kita tidak melakukan ekspansi besar-besaran ya. Karena ya kita sudah subur, ngapain kita pergi menyerang negara lain? Lah ini sudah subur. Kembali ke Gus Andi, pertanyaannya, membangun IKN ini kan memang butuh sebuah kesabaran. Ketika kesabaran ini diperlukan, lalu mungkinkah pemimpin berikutnya akan meneruskan apa yang menjadi kebijakannya Jokowi? Saya kira kita kalau bicara pemimpin ke depan, ya harus punya mental dan kesabaran tinggi, karena kompleksitas permasalahan bangsa yang luar biasa, maka kesabaran, keuletan, dan semangat itu yang memang harus ditonjolkan. Figur lengkap ini ada di Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini selain beliau sebagai seorang politisi, beliau juga mampu dalam bidang ekonomi karena sebagai pengusaha beliau punya kekuatan jaringan sosial budaya sebagai orang Jawa dan sebagainya. Namun yang paling penting, Pak Jokowi ini menguasai sejarah peradaban bangsa ini, dan itu yang penting. Jadi pemimpin ke depan yang diharapkan mampu memimpin NKRI ke depan, bahkan bisa meneruskan pembangunan IKN ini, adalah yang punya, selain punya visi ke depan, dia menguasai sejarah bangsa ini. Nah, sejarah bangsa ini itu akan nanti menjadi sumber kekuatan bangsa. Selain menginspirasi semangatnya, juga akan menjadi aset pariwisata yang hebat. Coba kita keluar negeri, apa yang kita tuju di sana? Pasti situs-situs. Ada istana, ada makam Syekh ini, dan sebagainya. Romantisme itu harus dibangun mulai sekarang, dan itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Karena kebesaran bangsa ini ada di sejarahnya itu. Nah, peradaban yang baru itulah mengkolaborasikan antara sejarah masa lalu dan kehidupan ke depan yang modern ini. Apalagi terus ini, siapa ini, Gus? Nah, kalau nanti nanya figur ya nanti saja kita bicara ke depan. Episode ini saya hanya mengingatkan. Bocoran sedikit. Ya, bocorannya tadi itu. Harus Pak Ahmad ketawa. Jadi pemimpin ke depan itu harus menguasai seluk-beluk sejarah bangsa ini. Karena disitulah cerminan seorang pemimpin akan seperti Pak Jokowi, punya wawasan yang luas. Tokoh yang muncul inilah tokoh yang baik semuanya. Punya beliau ahli politik, ahli ekonomi, ahli retorika, ahli mengkonstruksi sosial dan sebagainya. Tapi yang penting, siapa di antara ini yang mampu melakukan elaborasi budaya ini? Karena dengan kekuatan budaya, dia didukung alam. Ya, seperti yang saya Pak Kanjeng Harja ini, kehendak alam ini Pak Jokowi tampil ini. Kalau beliau menguasai peradaban masa lalu, maka beliau mengokohkan NKRI ini. Tidak ada sekat antara Jawa, Papua, Sumatera dan sebagainya. Dengan sentuhan humanisme, kesejarahan itu, semuanya terwujud. Ini menunjukkan wawasan Nusantara itulah yang mencerminkan keberadaan kehidupan kerajaan-kerajaan masa lalu yang saling berhubungan. Nah, tokoh ini diperlukan ke depan. Tokoh itu siapa? Ya, kita bicara episode yang akan datang. Terima kasih Gus Andi, Kanjeng Haryo, Bang Oyo. Pemirsa, kali ini ada satu hal simpulan yang bisa kita ambil. Perbedaan itu bukan untuk permusuhan. Perbedaan itu untuk sebuah penyamaan. Seperti yang dilihat, yang awalnya Bang Oyo menyoroti kebijakan, tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah sama. Mewujudkan Indonesia yang adil, mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui budaya dengan menghargai dan memahami sejarah Nusantara. Tunggu di episode berikutnya, akan membahas lebih mendalam lagi terkait kebijakan-kebijakan yang tidak lepas dari kebangkitan budaya Nusantara. Sampai berjumpa, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.